Saudara, setelah membatalkan proyek gorden rumah dinas DPR, kini DPR menganggarkan lebih dari 4 miliar rupiah untuk pengecatan dan perbaikan konstruksi Dom Gedung Nusantara. Sekjen DPR meninjau langsung kondisi Dom Gedung Nusantara DPR. Beberapa bagian dinilai catnya mulai pudar. Selain itu, sejumlah titik dom terpantau mengelupas, rusak, dan menyebabkan kebocoran sehingga dirasa perlu diperbaiki. Usia konstruksi gedung kura-kura ini sendiri sudah hampir 60 tahun. Pengamat politik yang juga Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan heran dengan kebijakan penggunaan dana di DPR yang dinilai tidak transparan. Ditambah sebelumnya pengadaan gorden rumah dinas DPR dibatalkan. Menurutnya semua jenis pengadaan dihentikan sementara sampai diketahui hasil audit oleh BPK. Pengajuannya yang selalu tiba-tiba muncul, selalu di levelnya sudah pada praktek tender kan, seperti sekarang udah tender, udah dilakukan dengan baik, bla 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 dan sebagainya gitu. Dan yang kedua, kok nggak ada capek-capeknya gitu, nggak ada bosan-bosannya gitu. Mestinya ya dengan peristiwa gorden yang ditolak oleh masyarakat secara luas itu, ya itu diselesaikan dulu, dievaluasi dulu. Ini kan kita melihat nggak ada evaluasinya, nggak ada ya saya sih berharap Ibu Puan ya melakukan perbaikan-perbaikan dalam konteks ya pengadaan berbagai jenis kebutuhan di gedung DPR RI itu. Menunda keseluruhan rencana pengadaan apapun di DPR itu sebelum hasil auditnya diketahui oleh publik. Seperti apa sebenarnya kondisi Dom Gedung Nusantara DPR RI, jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi dan juru kamera Subandi akan menunjukkannya bersama Sekjen DPR Indra Iskandar dari atas atap yang hendak diperbaiki. Saat ini saya sedang berada di atas Gedung Nusantara DPR RI atau biasa dikenal dengan Gedung Kura-Kura DPR yang rencananya ini dalam waktu dekat akan dilakukan renovasi atau perbaikan oleh pihak DPR. Nih, kalau Anda bisa lihat, saudara, memang kondisinya ini di atap Gedung Kura-Kura ini warna hijaunya sudah mulai pudar, kemudian juga ada beberapa kerusakan, tetapi juga untuk lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan Sekjen dari DPR RI yakni Indra Iskandar yang memang memantau langsung bagaimana kondisi gedung yang nantinya akan direnovasi oleh pihak dari DPR. Pak Indra, bisa disampaikan kepada saudara Kompas TV terkait dengan apa saja sebenarnya kerusakan dan mengapa harus dilakukan renovasi di Gedung Nusantara ini, Pak? Ya, gedung Kura-Kura ini kan dibangun di awal tahun 60-an ya. Ini adalah gedung heritage yang dibangun oleh Bapak Insinyur Soekarno dulu, presiden kita. Dan saya kira dengan umurnya yang sudah sekitar 58 tahun, 57-58 tahun, memang selama ini belum pernah dilakukan perbaikan atau pemeliharaan menyeluruh gitu ya. Saya akan tunjukkan ini beberapa simptom yang sudah terjadi ya. Ini luka atau robekan dari waterproofing yang sudah menganga gitu ya. Dan ini salah satu simptom juga yang nanti akan menjadi luka dan membuka gitu ya. Kemudian nanti masuk ke dalam air. Berarti anggaran untuk merenovasi, memperbaiki Gedung Nusantara ini sampai berapa nih, Pak? Ya, untuk perbaikan atau waterproofing ini kami anggarkan 4,6 miliar ya, itu pagu ya. Fasenya tentu kita masih menunggu proses pelelangan. Pelelangan ini diperkirakan antara 3 minggu sampai 1 bulan lah. Terima kasih banyak Pak Indra atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Selamat bertugas kembali, Pak. Itu tadi saudara memang bagaimana pantauan langsung dari Sekretaris Jenderal DPR RI yang memantau langsung bagaimana kondisi dari Gedung Nusantara DPR RI ataupun Gedung Kura-Kura. Agi Kurniasandi, Subandi, Kompas TV, Jakarta.